Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo viewers, apa kabar? Jumpa lagi dengan saya di channel saya ini. Semoga para viewers selalu dalam keadaan baik-baik saja. Dan kita juga berdoa ya, semoga pandemi ini eh, segera berakhir. Walaupun ya kita tahu ya para viewers, mungkin saat saya merekam eh, video ini, apa ya, kondisi Indonesia saat ini dapat dikatakan tingkat kematiannya meningkat, yang positif juga meningkat, tapi kesembuhannya pun juga alhamdulillah meningkat. Dan kita berdoa sama-sama semoga pandemi COVID ini segera berakhir. Karena ya kita tahu ya, eh, pandemi ini memang apa ya, eh, dampaknya sangat luas sekali bagi masyarakat. Dan saya juga tidak lupa untuk berdoa pada Allah yang Maha Kuasa, semoga kita diberikan kelancaran rezeki yang melimpah tentunya, dan tentunya untuk bagi yang nonton, selalu setia nonton channel saya ini. Baik para viewers, pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang jalannya Perang Dunia Satu dan 2. Namun, karena ini materinya panjang, tentunya saya akan membagi beberapa part di video ini. Nah, jalannya adalah sebagai berikut. Tapi, bagi para viewers yang baru saja nonton channel saya, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel saya, serta share ya jika memang video ini bermanfaat bagi kalian. Nanti juga akan saya tampilkan di atas ya link video-video saya tentang sejarah atau video yang berkaitan dengan sejarah ya. Intinya seperti itu. Oke, para viewers sekalian, kita mulai yang pertama. Oke, jauhan. Perang Dunia Pertama dimulai pada periode tahun 1914 hingga 1918 dan terjadi kurun waktu ya hampir 5 tahun ya, 14, 15, 16, 17, 18 ya, kurang lebih 5 tahun kurun waktunya. Namun yang jelas pula, Perang Dunia ini juga dikenal di dunia sebagai istilah Great War. Why is called a Great War? Karena memang ini adalah perang dari segala perang yang tentunya melibatkan banyak negara dan tentunya korban jiwanya cukup banyak. Namun yang jelas dari dalam lagi, dari peristiwa sejarah, segala sesuatunya ada akibatnya. Ya semacam kehidupan kita sehari-hari kan, kausalitas kan, sebab akibat, ya kan, ada yang jadian, ada yang baru putus. Nah, asumsinya gitu kasarnya, gitu. Namun yang kembali lagi mengenai Perang Dunia Pertama, memang Perang Dunia Pertama ini adalah suatu gambaran mengenai apa ya, konflik-konflik yang akan terjadi di masa depan, khususnya yang saat ini terjadi. Nanti akan saya jelaskan. Oke, di bagian ini kita akan melihat gambaran ya, walaupun saya tidak menggambarkan secara eksplisit mengenai apa namanya materinya, karena ya saya mendorong para viewers untuk berliterasi atau mengobservasi dan juga mencari tentang kata kunci Perang Dunia Pertama ini. Oke, nah ada beberapa sebab umum dan khusus, yaitu yang umumnya berkembangnya industrialisasi, kemudian berkembangnya industrialisasi, kemudian berkembangnya nasionalisme dan etno apa namanya etnonasionalisme, perkembangan militer, serta adanya sistem aliansi. Kemudian sebab khususnya eh, terbunuhnya putra mahkota Austria Franz Ferdinand. Ya, namanya memang mirip sih. Eh, Namanya mirip seperti nama suatu grup band ya, dari Inggris ya, namanya Franz Ferdinand. Mungkin generasi milenial mungkin ada yang tahu Franz Ferdinand itu nama apa namanya? Nama sebuah band ya di Eropa. Oke. Nah, tunggu sebentar.
Oke, lanjut. Baik, faktor penyebab terjadinya Perang Dunia Pertama. Sebab umumnya pertentangan antar negara di Eropa dan pembentukan aliansi serta perlombaan persenjataan atau militer. Jadi, saya jelaskan dulu yang pertama, sebab umum ini memang adalah sebab yang sifatnya general, di mana mengingat sebelum Perang Dunia Pertama ini kan Eropa sedang damai-damainya, kurang lebih ya hampir kurang lebih 50 tahun setelah konflik besar terakhir. Nah, pertentangan antar negara di sini maksudnya apa? Eh, kita juga harus tahu kalau di Eropa pada saat itu mayoritas negaranya adalah berbentuk monarki, monarki absolut, dan juga monarki konstitusi seperti Inggris. Kemudian ada monarki yang absolut seperti Rusia, Jerman, Austro-Hungaria, bahkan Ottoman atau Turki itu masuknya ke konstitusi sesungguhnya. Nah, masing-masing persaingan ini maksudnya apa? Untuk memperebutkan pengaruh. Terlebih lagi pada masa itu kan masih banyak negara-negara Eropa yang memiliki koloni atau wilayah jajahan yang tersebar di Asia dan Afrika dan juga Amerika Latin sebagian sih. Itu. Kemudian terjadinya pertentangan ini, sorry, kelewatan nomor 2-nya. Terbunuhnya putra mahkota negara Austria lagi. Austria yang dibunuh oleh seorang pemuda berusia saya lupa 19 atau 20 tahun itu dia adalah apa ya? Sebenarnya ya pewaris dari pewaris tahta dari Kaisar Raja Austro-Hungaria, di mana dia dibunuh di Sarajevo saat melakukan inspeksi ke wilayah tersebut oleh Gavrilo Princip. Jadi ada sebuah pepatah dalam sebuah pepatah satu kerikil itu bisa merusak semua dan mungkin ini ilustrasinya di mana peluru yang dikeluarkan oleh Gavrilo Princip yang merupakan hanya peluru dari pistol revolver 9 mm berdampak luas ke dunia. Bisa bayangkan ya, satu hal kecil saja bisa berdampak dahsyat itu loh bagi peradaban dunia. Oke, terjadinya pertentangan antar negara-negara Eropa, di mana menjelang Perang Dunia Pertama, di Eropa ini banyak permusuhan dan perbedaan politik ekonomi, meliputi dari Prancis Jerman, di mana Otto von Bismarck berhasil menyatukan Jerman dan mengalahkan Prancis pada 1871. Sehingga orang-orang Prancis ketika itu merasa dendam, terlebih lagi Kaisar Wilhelm II itu dilantik di Istana Versailles. Dan itu merupakan suatu penghinaan yang cukup besar bagi masyarakat Prancis ketika itu. Itu gambarannya. Oke, mungkin koreksi ya kalau misalnya saya ada yang salah. Jangan lupa isi kolom komentarnya. Kemudian Inggris dengan Jerman. Pada abad 19, Jerman menjadi negara industri untuk pasar industrinya tentunya karena sebagai negara industri tentunya yang menghasilkan banyak barang diperlukan namanya lahan. Lahan apa? Lahan untuk menjual barang-barang tersebut atau disebutnya sebagai Lebensraum, living space, ruang hidup. Itu. Kemudian, oke, benar. Oh, kelewatan. Sedangkan Inggris juga sama. Mereka juga negara industri yang sama-sama merebut pengaruh di dunia. Makanya bisa dikatakan pada periode 19 hingga 20, awal abad 20, Inggris merupakan negara superpower dan yang menjadi pengikutnya antara lain ya Prancis, Rusia dan Jerman. Nah, masing-masing negara tersebut tentunya memperebutkan pengaruh di wilayah jajahan atau di wilayah Asia dan Afrika. Tujuannya cuma salah satunya adalah ekonomi. Itu tujuannya adalah ekonomi. Kemudian antara Rusia dan Jerman, kedua negara saling mempengaruhi di Timur Tengah. Pada abad 18, Rusia menjalankan politik air hangat, bukan dagang kopi.
Air hangat di sini maksudnya adalah Rusia ketika itu menjadi sebuah negara yang paling besar di dunia secara geografis. Tetapi masalahnya mayoritas wilayah perairan mereka itu dominan di wilayah utara atau dilapisi es. Ya, karena kan sebagian ada yang masuk ke lingkaran Antartika, Arktika atau Kutub Utara. Sedangkan wilayah mereka yang cukup terbebas dari wilayah es itu hanya di kawasan bagian antara Laut Hitam hingga ke suatu tempat bernama Vladivostok. Terlebih Rusia, bagi kalian yang ingin tahu, Rusia sempat menjual Rusia Amerika. Hah? Apa itu Rusia Amerika? Sebuah tempat yang dikenal sebagai negara bagian Alaska. Nah, Alaska ini tadinya milik Rusia yang dijual oleh kerajaan Rusia ini kepada Amerika Serikat pada tahun 1860-an. Jadi ketika itu menteri luar negerinya atau menterinya adalah bukan presidennya ya, presidennya saya lupa. Tapi salah satu menterinya adalah Seward ya, bukan Squidward ya. Nama lengkapnya juga saya lupa sih. Menteri Seward ini tertarik untuk membeli wilayah Alaska. Tapi mengapa Rusia menjualnya? Karena Rusia butuh dana untuk melakukan modernisasi. Nah, daripada wilayah tersebut jatuh ke tangan Inggris, nah Rusia akhirnya membuat kesepakatan jual beli dengan Amerika Serikat yang tentunya butuh wilayah baru untuk mencari sumber daya alam. Gitu. Kemudian masuk soal politik air hangat. Ya, karena bijakan politik air hangat inilah di mana Rusia ingin menempatkan pengaruhnya di kawasan yang perairannya cukup bebas dari cuaca es, misalnya seperti itu. Ya, salah satunya yang paling terkemuka kan soal Laut Hitam atau kita kenal dengan Semenanjung Crimea, walaupun nanti pada tahun 18 sekian terjadi perang Krim atau disebut perang Crimea antara Turki yang disokong oleh Inggris Prancis dengan Kekaisaran Rusia. Di lain pihak, Jerman juga bermaksud mengadakan kerjasama militer dan ekonomi dengan Iran, kerajaan Iran, dan Turki, Utsmani. Nah, karena perebutan pengaruh inilah ya tentunya mereka saling sikut-sikutan secara politik atau diplomasi. Kemudian antara Rusia dengan Austro-Hungaria menanamkan pengaruhnya di semenanjung Balkan atau yang dikenal sekarang sebagai negara-negara seperti Kroasia, Slovenia, Bosnia, Albania, dan lain sebagainya. Gitu. Kalian bisa cari ya informasinya tentang negara-negara Balkan atau semenanjung Balkan. Nah, dalam melaksanakan politik air hangat, Rusia membantu Serbia yang dilandasi oleh kesamaan etnis Slavia. Hubungan Rusia dengan Austro-Hungaria menjadi tegang. Lalu Rusia dengan Turki karena wilayah kekuasaan Turki melemah, terlebih Turki mendapat julukan sebagai the sick man of Europe, pesakitan dari Eropa, karena ya Ottoman ketika itu pada periode abad sebelumnya mengalami kejayaan yang meliputi betapa luasnya pengaruh Turki dari Asia ke Eropa hingga ke Afrika. Nah, karena semakin lama semakin mundur akibat banyak negara-negara yang dikuasainya terlepas, maka dapatlah julukan tersebut. Sampai akhirnya ketika perang Crimea terjadi, Turki pun harus mau dibantu oleh Inggris dan Prancis untuk mengalahkan Rusia. Jadi kembali lagi konteksnya, para viewers, tidak ada musuh yang abadi. Teman yang abadi itu hanyalah ya mungkin mantan kali ya. Gitu. Itu hanya kiasan aja ya, para viewers. Jangan patah semangat. Oke, sedangkan lanjut. Saya kasihkan soalnya. Kemudian terbentuknya aliansi. Pembentukan aliansi itu ada beberapa. Ada Triple Alliancy tahun 1882 antara Jerman, Austria, Austro-Hungaria, Italia. Walaupun nanti dalam jalannya perang, Italia berbalik
jadi musuhnya Jerman. Itu menarik sekali. Kok bisa ya seperti itu? Nanti akan saya coba paparkan. Terus ada seperti ETNT di antara Inggris, Rusia, dan Prancis. Kemudian perlombaan persenjataan. Kedua kelompok saling mencurigai, maka mereka saling mempersenjatai diri. Maka tak heran pada era-era tersebut banyak dibukanya rekrutmen tentara, baik dari Jerman, Austro-Hungaria, hingga Rusia. Seperti itu. Nah, jalannya peperangan, iya, saya lupa jelaskan ya viewers. Mungkin tidak banyak yang tahu sesungguhnya antara Inggris, Rusia, Jerman, tiga kerajaan ini memiliki satu keturunan yang sama. Kenapa saya bilang katakan keturunan yang sama? Karena masing-masing ini antara George kelima, George kelima dari Inggris, Nicholas kedua dari Rusia, dan Wilhelm kedua dari Jerman itu memiliki nenek yang sama. Siapakah dia? Dia bernama Victoria. Jadi, Ratu Victoria atau Ibu Suri Victoria ini adalah penguasa lagi, adalah apa namanya, dinasti bukan. Victoria ini adalah nenek dari ketiga raja tersebut. Kok bisa? Berarti mereka bersaudara satu sama lain? Iya, tentunya mereka bersaudara satu sama lain. Tapi kenapa berperang? Karena sentimen nasionalisme. Jadi secara gak langsung kan antara para cucu-cucunya Victoria ini berperang, walaupun ada yang menyatakan dari sumber yang pernah saya cari bahwa di antara masing-masing sebenarnya nggak mau perang, tapi kenapa kok bisa terjadi? Ya mungkin karena desakan dari domestik atau dari dalam negerinya. Itu. Nah, viewers sekalian, sebelum saya masuk jalannya perang, mungkin saya akhiri dulu video ini. Mengapa? Saya tidak ingin panjang-panjang, terlalu panjang durasinya, kasihan juga ya kalian menyimak video ini terlalu panjang. Nah, mungkin ini aja yang bisa saya paparkan kepada para viewers untuk part pertama. Tunggu video kelanjutannya di channel saya. Jangan lupa untuk aktifkan loncengnya dan jangan lupa subscribe. Oke, saya doakan kepada para viewers agar selalu sehat, tetap jaga kesehatan, terutama protokol kesehatan juga ya. Pakai masker, cuci tangan, dan makan makanan yang sehat. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi di video saya berikutnya. Daswardanya. Bye.